Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Yuda Trisna Utama dengan NIM 61014211122. Saya di sini akan melengkapi tugas UAS perkembangan belajar dan gerak. Perkembangan belajar dan gerak sangat penting bagi guru pendidikan jasmani. Karena guru pendidikan jasmani harus mengetahui harus mengetahui karakteristik perkembangan belajar dan gerak pada anak didiknya. Hal tersebut bisa menjadi acuan bagi guru pendidikan jasmani untuk menentukan strategi latihan perkembangan belajar dan gerak bagi anak didiknya. Dan selain itu, guru pendidikan jasmani harus mengetahui hakikat perkembangan gerak yang terjadi pada anak didiknya. Guru memiliki beberapa peranan penting. Peranan penting tersebut meliputi peranan guru sebagai perencana proses belajar, guru sebagai pengelola proses belajar, guru sebagai motivator, dan guru sebagai evaluasi. Dan selanjutnya ada tahapan-tahapan gerak. Di sini saya membagi tahap-tahapan gerak menjadi dua. Yang pertama ada tahap kognitif dan yang kedua ada tahap asosiatif. Yang pertama, pada tahap kognitif, guru akan memulai dengan memberikan informasi untuk menanamkan konsep-konsep apa yang akan dipelajari dengan baik dan benar. Setelah siswa dapat mengetahui tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara melakukannya, muncullah di benak siswa yang disebut motor plan. Motor plan tersebut memiliki arti motor plan tersebut memiliki arti keterampilan intelektual dalam merancangkan cara melakukan keterampilan gerak yang telah dipelajari tersebut. Dan yang tahap kedua ada tahap asosiatif. Tahap asosiatif ini siswa mulai mempraktekkan apa yang telah dipahami dari tahap sebelumnya, yaitu tahap kognitif. Tahap ini juga bisa disebut dengan tahap latihan atau tahap praktek. Pada tahap ini siswa diharapkan mampu untuk mempraktekannya sesuai dengan pada tahap ini siswa diharapkan mampu mempraktekannya dengan cara mengulang-ulanginya sesuai dengan karakteristik keterampilan gerak yang telah dipelajari. Dan selanjutnya ada faktor-faktor sistem saraf yang mempengaruhi perkembangan gerak. Faktor-faktor tersebut bisa mengakibatkan perkembangan gerak kita tidak sempurna, seperti terjadinya kecacatan atau kelainan pada perkembangan gerak kita. Dan selanjutnya ada transfer pada perkembangan gerak dibagi menjadi 3. Yang pertama ada transfer positif, transfer negatif, dan transfer netral atau transfer zero. Dan yang pertama transfer positif. Transfer positif ini bersifat menguntungkan. Transfer ini terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya akan dapat membantu atau mempermudah keterampilan yang sedang dipelajarinya. Sebagai contoh, kita menguasai keterampilan teknik bermain tenis meja. Nah, kita dapat sedikit mempraktekannya untuk keterampilan bermain tenis. Nah, keterampilan teknik bermain tenis meja tersebut dapat membantu keterampilan dalam teknik-teknik bermain tenis. Selanjutnya yang kedua ada transfer negatif. Transfer negatif ini bersifat merugikan. Transfer ini terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya itu tidak dapat membantu atau mempermudah, bahkan keterampilan sebelumnya itu malah menyulitkan keterampilan yang baru kita pelajari jika diterapkan. Sebagai contoh, jika
kita menguasai keterampilan renang. Nah, jika teknik renang tersebut tidak mungkin atau tidak bisa diterapkan dalam bermain bulu tangkis. Dan terakhir ada transfer netral. Transfer netral ini terjadi apabila penguasaan keterampilan sebelumnya tidak sama sekali berpengaruh pada keterampilan yang sedang kita pelajari atau sedang ingin dikuasai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan, pertumbuhan, dan kematangan. Yang pertama ada perkembangan. Perkembangan adalah suatu perubahan proses kapasitas fungsional organ-organ tubuh ke arah keadaan makin terorganisasi dan terspesialisasi. Apa yang dimaksud makin terorganisasi dan terspesialisasi? Makin terorganisasi tersebut memiliki arti bahwa organ-organ pada tubuh kita itu dapat terlaksana dengan sesuai dengan kemauannya. Makin terspesialisasi memiliki arti organ-organ tubuh kita akan makin terspesialisasi memiliki arti bahwa organ-organ tubuh kita akan berjalan sesuai dengan fungsinya. Dan yang selanjutnya ada pertumbuhan. Pertumbuhan ini memiliki arti pertumbuhan ini adalah proses peningkatan diri seseorang dengan proses peningkatan diri yang berhubungan dengan kuantitatif atau dalam ukuran. Sebagaimana contoh dalam anak-anak, masa usia anak-anak yang tumbuh hingga yang memasuki tahap remaja akan mengalami pertumbuhan ukuran. Contohnya seperti pertumbuhan berat badan, pertumbuhan tinggi badan, terus bahu membesar dan lain-lain. Dan yang terakhir ada kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kualitatif secara perkembangan biologis. Sebagaimana contoh, jika anak-anak yang jika bayi yang secara biologisnya belum siap untuk berjalan, maka jika dilatih setiap hari untuk bisa berjalan, bayi tersebut tidak bisa tetap berjalan. Bayi tersebut akan berjalan sesuai perkembangan biologisnya pada tulang-tulang atau organ-organ pada tubuh balita tersebut. Sekian yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan dalam tugas UAS tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.